73 tahun sudah Indonesia merdeka, tapi masa penjajahan yang kelam sebelumnya masih saja menyisakan duka mendalam bagi pelaku sejarah di masa itu. Adalah Abah Landung, kakek kelahiran Bandung, Jawa Barat pada 11 Juli 1926, merupakan salah satu pelaku sejarah di masa penjajahan Jepang. Pada saat remaja, kakek yang pernah menunaikan ibadah haji dengan hanya mengendarai sepeda ontelnya ini sempat mengalami nasib yang memprihatinkan pada masa penjajahan Jepang. Beliau adalah salah satu korban Romusa. Kalau perasaan saya, karena pada waktu itu juga dikatakan anak-anak sudah besar, sudah 12 tahun umurnya, dari kelahiran yang sebenarnya malah sudah lebih 16 tahun, tapi karena pada waktu itu fisik saya itu kecil, kurus, maka seperti anak kecil dan dipaksa diminta untuk ikut kerja paksa, Romusa. Nah, ayah nggak boleh karena saudara-saudara udah banyak yang diberangkatkan. Pada waktu itu ada nama keponakan atau paman gitu, namanya Mas Bejo, Kak Bejo. Itu sampai sekarang tidak pulang. Kemudian ada lagi yang namanya Mas Darsono, juga teman yang di situ. Ada lagi yang namanya Pak Mispar. Dan pada waktu kena tidak mau udah besar dibuang ke Digul. Jadi pada waktu zaman Jepang mereka tuh nggak ada di Jalan Citarum, di Digul semua. Ada yang dipergikan kawan-kawan itu ke Suriname, ya ke luar negeri gitulah ya. Nah itu ada banyak, oleh karena itu saya dipertahankan. Nah, akibat mempertahankan itulah bapak saya disiksa, ditempeleng, diikat di Jalan Citarum itu di tiap distrik, dan saya dan mak itu suruh melihatnya dan tidak bisa apa-apa. Entah kena mereka pakai senjata, dikawal dari Kempetai dan prajurit-prajurit Jepang begitu. Kisahnya dari situ. Dan kemudian sudah itu dilepas, seminggu kemudian didatangi lagi untuk ikut Romusa tanam pohon. Iya ikut tanam pohon dari mulai Jalan Citarum, pergi ke Dago terus Dago Pakar, terus sampai ke Gua Jepang itu. Tanam pohon kaliki itu untuk bahan minyak kan, untuk minyak untuk kapal gitu. Nah itu. Jadi kalau waktu itu memang Jepang betul-betul saya anggap ya jahat, karena setiap kesalahan itu main tempeleng aja. Di Bagero gitu itu, salah sedikit Bagero, telat menanam jarak juga di Bagero. Di Bagero itu apa ya, kurang ajar, pukul, tidak disiplin begitu. Nah, iya, jadi kalau salah harus hormat. Kalau ada kesempatan siang, matahari harus melihat matahari selama 3-5 menit itu harus dipandang. Kondisi kerja yang tidak manusiawi, serta siksaan yang kerap diterima para Romusa dalam menjalankan pekerjaannya, membuat kondisi mereka makin memprihatinkan. Terlebih lagi pihak Jepang juga tidak memperhatikan asupan makanan para Romusa, sehingga kesehatan mereka makin lama makin menurun. Ya, seperti kita tahu memang Jepang sangat sadis ya, sangat sadis. Ya, karena Jepang kalau ada orang yang ini di pengakuan seorang, ada yang membangkang, itu kalau disiksa diterbangkan kepada yang lain, dilihatkan, dicambuk kadang-kadang kerat gitu ya, ininya apa, karena nadinya kelihatan muncul dihukum, orang lain harus lewat tuh, harus lihat, kalau enggak dia disiksa juga. Itu pengakuan dari Bapak Romusa kita sadis. Tahun 1944 merupakan tahun yang sulit bagi Jepang. Sebab wilayah-wilayah kekuasaan Jepang telah kembali direbut oleh pihak sekutu. Jepang telah kehabisan amunisi dan logistik perang. Dan ketika menyerah itu, nasib-nasib Romusa itu kemudian berada di tangan tentara-tentara sekutu yang ditugaskan untuk macam-macam. Ada mengembalikan tentara Jepang, memulangkan,
mengadilinya, dan untuk romusa-romusa itu kemudian dikumpulkan, dikirim kembali ke daerahnya masing-masing gitu dengan kapal-kapal sekutu. Dari jumlah yang direkrut dengan mereka yang pulang kembali, walaupun dalam kondisi mungkin tidak sehat sepenuhnya, itu jauh sekali perbedaan. Diperkirakan itu jumlah rekrutan menurut sumber Jepang itu ada sekitar 2,5 juta romusa Indonesia Jawa yang dikirim untuk tenaga romusa, tapi kalau perspektif sejarah Indonesia dari peneliti kita itu kurang lebih ada 4 juta jumlah romusa yang direkrut, dan yang kembali itu kalau di total mungkin hanya ratusan ribu. Pada 11 Agustus 1945, Marsekal Terauchi menyampaikan keputusan pemerintah Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan wilayah kemerdekaan Indonesia. Hingga akhirnya pada 15 Agustus 1945, Kaisar Jepang Hirohito mengeluarkan perintah secara sepihak agar tentara Jepang segera menghentikan pertempuran. Lalu Jepang pun menyerah tanpa syarat. Itu kemerdekaan Indonesia itu memang direbut sendiri oleh Indonesia, karena begini, pada waktu Jepang menyulah, Jepang disuruh berhenti rencana memerdekakan Indonesia secara total oleh Sekutu. Ini salah satu syaratnya. Jadi Jepang tidak boleh meneruskan rencana memerdekakan Indonesia. Jadi sebelum itu memang sudah ada rencana tuh di sini diadakan persiapan untuk kemerdekaan dan naskah-naskah untuk Undang-Undang Dasar, Pancasila dan sebagainya itu sudah disediakan. Tetapi pada waktu Jepang menyulah pada tanggal 15 Agustus, Jepang harus stop semua proses itu. Memang itu syaratnya dari Sekutu. Jadi Jepang berhenti membantu Indonesia pada saat itu. Ya, jadi proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus itu dengan inisiatif orang Indonesia sendiri yang menentang keinginan Jepang.